Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Vijana Lubis dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi Komparatif Amerika dan Asia. Untuk kelompok 1, kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Farin Raniza, Mutia Larasati, dan Aldo Farezi. Baiklah, untuk pembahasan pertama, yang akan menjelaskannya adalah saya sendiri, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Amerika Serikat. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan Amerika Serikat, itu bersifat common law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan kewenangannya di bawah SEC. Dan prinsip akuntansi yang berlaku adalah umum. Selanjutnya, laporan keuangan di Amerika Serikat meliputi laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, terus juga ada perubahan ekuitas pemegang saham. Dan yang keempat ada diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Ada juga penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Ada juga catatan atas laporan keuangan. Ada juga perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir, data transaksi Amerika Serikat. Ada penggabungan bisnis dihitung seperti sebuah pembelian. Goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dengan harga pasar di bawah aset bersih yang diperoleh. Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai dengan harga perolehan, dan juga persediaan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Untuk LIFO digunakan dengan tujuan kepentingan pajak, dan penyesuaian mata uang asing mengikuti persyaratan dari SFASS nomor 52 yang berdasarkan pada tambahan fungsional mata uang asing untuk menentukan metodologi penyesuaian pertukaran mata uang asing. Ada juga penyusutan dan amortisasi ditentukan dengan estimasi umur ekonomis, dan yang terakhir biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang sistem akuntansi keuangan Meksiko dan sistem akuntansi keuangan Jepang. Yang pertama, di sistem akuntansi keuangan Meksiko ada regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Di sini ada 3. Yang pertama, bersifat code law dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Yang kedua, standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants melalui Auditing Standard and Procedure Commission. Yang terakhir, menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau England Session. Selanjutnya, patokan akuntansi di Meksiko ada beberapa. Yang pertama, bisnis gabungan menggunakan metode pembelian. Yang kedua, goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan. Yang ketiga, aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasikan atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya. Biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Yang selanjutnya, biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknologi hadir. Selanjutnya, sewa guna usaha tersebut termasuk ke dalam financial lease atau operation lease. Selanjutnya, kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. Selanjutnya, cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko. Dan terakhir adalah pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Dan terakhir, di Meksiko ada laporan keuangan di Meksiko. Ada beberapa, yaitu harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi dan harus meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Selanjutnya, sistem keuangan akuntansi Jepang. Di sini di regulasi dan pelaksanaan akuntansinya ada 4. Yang pertama, berdasarkan pada 3 badan hukum sistem legal triangular
atau Undang-Undang Perusahaan Company Law, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas atau Securities and Exchange Law, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Yang kedua, auditor berwenang atau independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas. Yang ketiga, audit berwenang biasanya fokus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenang atau tidak. Dan yang terakhir ada auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan publik bersertifikasi atau Certified Public Accountant. Selanjutnya, patokan akuntansi di Jepang ada 4 juga. Yang pertama, metode pooling of interest atau penyatuan saham untuk bisnis gabungan. Yang kedua, ada metode ekuitas digunakan untuk investasi dan penghitungan proyek gabungan. Yang ketiga, persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. Dan yang terakhir adalah kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa kapitalisasi. Dan yang terakhir ada laporan keuangan di Jepang. Di laporan keuangan di Jepang, perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham yang isinya antara lain yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan terakhir adalah jadwal terkait. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Aldo Fareja akan melanjutkan materi, akan membacakan sistem akuntansi keuangan Cina. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Yang pertama, pada sistem dan aturan akuntansi di Cina berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi. Yang kedua, tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standard for Business Enterprise. Yang ketiga, pada tahun 1998, Cina mendirikan Komite Standar Akuntansi Cina atau The China Accounting Standard Committee. Yang keempat, pada tahun 2006, susunan baru ASBI dikeluarkan dan menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Patokan akuntansi di Cina. Penggabungan usaha dicatat dengan metode pembelian. Yang kedua, kapitalisasi dan uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill. Yang ketiga, untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas. Yang keempat, penilaian aset menggunakan basis harga perolehan. Yang kelima, biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi. Yang keenam, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata. Kemudian pelaporan keuangan di Cina. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan dan terdiri atas yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan kelima catatan. Kemudian ada sistem akuntansi keuangan India, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Yang pertama, akuntansi dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Yang kedua, Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbarui akta perusahaan yang berisikan kitab akuntansi. Yang ketiga, lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi, pengembangan standar dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountants of India, berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi. Yang keempat ada Indian Accounting Standard atau AS diterbitkan oleh Accounting Standard Board, standar asuransi dan Auditing Insurance Standards yang diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar. Yang kelima ada pengawasan terhadap pasar modal pada Securities and Exchange Board of India atau SEBI. Kemudian pengukuran akuntansi di India. Yang pertama itu ada penggabungan. Yang kedua untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tapi menggunakan metode pembelian yang disebut dengan amalgamation. Yang ketiga itu ada goodwill. Yang keempat dikapitalisasi, diamortisasi, dan diuji impairment-nya atau pengurangannya. Selanjutnya, penilaian aset tetap memakai nilai wajar dan harga perolehan, sedangkan aset tidak berwujud diamortisasi lebih dari 10 tahun. Kemudian biaya persediaan dihitung yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai yang dapat direalisasikan, FIFO dan rata-rata.
Kemudian sewa pembiayaan dikapitalisasikan dalam nilai lancar pasar dan didepresikan terhadap masa penggunaan sewa. Kemudian sewa operasional sebagai biaya metode garis lurus. Kemudian ada pelaporan keuangan di India. Yang pertama itu adalah neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi keuangan di Indonesia. Pada sistem akuntansi keuangan di Indonesia terdapat regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pada dasarnya mengacu pada model Amerika yang digunakan dengan sedikit modifikasi. Sejak IAI berdiri telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan, yaitu 1. Pada tahun 1973 menerbitkan buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang sebagian besar merupakan terjemahan buku dari Paul Grady. Penerbitan buku ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Yang kedua, pada tahun 1984, buku Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973. Lalu pada tahun 1994 melakukan revisi total PAI tahun 1984 dan sejak itu mengeluarkan serial standar akuntansi keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau ESAK. Sekarang ada 2 PSAK yang dikeluarkan oleh 2 Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang pertama ada PSAK konvensional dan yang kedua ada PSAK syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, komponen laporan keuangan yang lengkap itu terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Kemudian terdapat 3 pilar standar akuntansi Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Dan yang ketiga ada standar akuntansi syariah. Lalu pengukuran akuntansi keuangan di Indonesia itu terbagi atas 3. Yang pertama, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan average. Pada dasarnya, LIFO itu diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak. Kemudian yang kedua itu ada akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, sedangkan lisis, dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan itu diakrualkan. Dan yang ketiga ada teknik income smoothing yang dilarang di Indonesia. Kemudian untuk konvergensi IFRS itu terbagi atas 3 tahun, yaitu tahun pertama tahun adopsi, yaitu dari 2008 sampai 2010. Dan yang kedua ada tahun persiapan akhir, yaitu pada tahun 2011, dan yang terakhir ada tahap implementasi pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di slide. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam penerapan konvergensi IFRS, yaitu yang pertama memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Yang ketiga, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global. Yang keempat, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang antara lain mengurangi kesempatan untuk melakukan earnings management. Dari persentase kali ini dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar yang bertaraf multinasional. Kemudian Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi tuan rumah untuk bisnis-bisnis terbesar di dunia. Meksiko dan India merupakan negara kapitalis, akan tetapi dengan tekanan pemerintah pusat serta kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri yang penting. Pada area Cina adalah yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Perbandingan yang mencolok lainnya yaitu pada nilai produk domestik kotor atau GDP, Gross Domestic Product, per kapita dan per sektornya. Amerika Serikat merupakan rekan dagang utama dari keempat ataupun kelima negara lainnya di Asia. Bahkan faktanya,
Amerika Serikat adalah rekan dagang terbesar bagi Jepang, Meksiko, dan India. Jepang juga memiliki perekonomian yang maju seperti yang terlihat oleh nilai GDP secara absolut dan per kapita serta sektor-sektornya, serta kapitalisasi stok pasar. Jepang juga merupakan rekan dagang utama Cina dan Meksiko sebagai tambahan selain Amerika Serikat. Baiklah, demikian hasil presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.